yang biasa kita kenal dengan Idul Fitri. Idul Fitri ini maknanya dua. Bisa maknanya adalah ketika Bani Israel minta kepada Nabi Isa agar diturunkan hidangan dari langit. Kemudian Nabi Isa berdoa ya kepada Allah, maka diturunkanlah hidangan dari langit. Dan Nabi Isa mengatakan takunu idan di awalina wa akhirina. Semoga hidangan ini menjadikan kami hari raya. Jadi Id itu adalah hari raya. Makanya Idul Fitri artinya hari raya Fitri. Ada juga Id itu juga dari kata ada yang artinya adalah kembali atau artinya balik. Kembali ini karena dia selalu terulang ya. Setiap tahun berulang maka dia kembali lagi. Jadi kemarin kita Idul Fitri, kemarinnya lagi Idul Fitri, sekarangnya pun Idul Fitri. Berulang-ulang karena sering dia berulang, sering dia kembali, maka dikatakan juga dengan kata Id. Atau kembali juga adalah kepada fitr. Apa fitr itu? Karena dia adalah bahasa Arab, maka fitri ini bahasa Arab itu adalah mustalah. Satu lafaz memiliki jadi perdebatan ya tentang keliru memahami makna Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Ini karena tidak memahami tentang bahasa Arab yang punya makna mustarok. Ya fitri itu kalimat bahasa Arab mustarok. Dia bisa bermakna buka, dia bisa bermakna suci, juga dia bisa bermakna kembali kepada penciptaan Allah. Jadi kalau mengatakan bahwa fitri itu adalah merupakan ismun jamid ya, atau id juga adalah ismun jamid. Isim jamid itu adalah kalimat isim yang tidak dimustaq. Kalau isim itu kan ada dua ya. Isim mustaq ya, isim yang ada awalnya, isim ada asal usulnya. Yang kedua kan ismun jamid, isim yang tidak ada asal usulnya, memang sudah begitulah ya isim itu. Seperti nama orang ini kan isim jamid, ismun alam. Ya, nama Sukron itu kan juga ismun alam. Nggak bisa dirubah-rubah. Jangan mentang-mentang oh Sukron itu bahasa Arab. Dia dipanggil Ustadz Sukron itu kalau di Arab. Kalau dia misalkan ke Amerika bukan Ustadz Sukron, tapi Mr. Thank you gitu. Kalau misalkan dia karena orang Bogor Barat gitu loh ya, berarti Ustadz Hatur Nuhun kan. Jadi nggak bisa rubah-rubah nama saya. Siapa penceramahnya? Penceramahnya dari Bogor Barat, Lewiliang, Ustadz Hatur Nuhun kayak gitu. Ya, nggak bisa kayak begitu. Atau jangan mentang-mentang kita ke Arab, nama-nama tempat diarabkan semua. Sukabumi, suka itu adalah kubu, bumi itu arti. Berarti kalau Sukabumi kubul ardi gitu ya. Ila aina, ila kubil ardi. Nggak bakalan ketemu di Google itu bakalan. Google Map-nya nggak ketemu. Jadi isim itu begitu gitu. Jadi ada yang mustaq, ada yang jamid. Itu perdebatan di medsos itu kayak begitu. Ini yang mengatakan bahwa fitrah itu adalah merupakan ismun jamid. Wah, dia tidak memahami tentang bahasa Arab yang punya makna mustarok gitu. Yang punya makna mustarok. Sama dia mengatakan id itu nggak bisa diterjemahkan kepada kembali. Pokoknya id itu hari raya tok gitu loh ya. Dan fitrah itu adalah buka hari raya makan-makan loh. Lalu apa maknanya gitu? Sedangkan setiap dalam agama kita itu kan ada makna tersembunyi dibandingkan makna itu. Bahkan kalau misalkan kita terjemahkan satu tok bahwa Idul Fitri hari raya makan-makan, berarti kita semuanya nggak jauh beda dengan anak SD. Anak SD kalau misalkan Idul Fitri balik ke makan-makan itu udah bisa semuanya.
Orang biasa pun kalau misalkan Idul Fitri dimaknai toh hanya hari kita kembali makan, kembali kita pesta, yaitu selesai. Terus apa gitu? So what gitu loh hasilnya kan? Apa kita makan-makan doang selesai gitu? Maknanya apa di balik itu? Sedangkan Islam ini adalah agama yang syarat makna, agama yang selalu memiliki makna filosofis dari setiap ibadahnya, istilahnya, kejadiannya. Nah coba dilihat itu ramai perbedaannya seperti itu. Ya, ini kadang-kadang suka baru menemukan sesuatu langsung semangat gitu untuk mengatakan itu. Nah oleh karena itu maka kita perlu memahami makna hakiki yang disebut dengan Idul Fitri. Makanya Fitri ini kan kalau kita lihat dari sisi kajian bahasa kan tidak akan lepas dari 3 makna. Ya. Jadi tidak akan lepas dari 3 makna. Pertama, fitri itu artinya adalah berbuka. Ya, ajilul fitr gitu ya. Ada hadis kan? Ya, ajilul bersegeralah kalian di dalam berbuka. Ini fitri di sini artinya berbuka. Makanya sarapan pagi itu bahasa Arabnya apa? Sarapan pagi itu bahasa Arabnya apa? Tanawalul futur. Tanawalul futur, sarapan pagi. Makan pagi itu tanawalul futur. Jadi hari makan. Hari berbuka, hari makan-makan. Makanya sunnahnya Idul Fitri dengan sunnahnya Idul Adha berbeda. Kalau Idul Fitri itu sunnahnya kita makan dulu sebelum kita ke tempat sholat. Kalau Idul Adha sunnahnya kita tidak makan dulu sebelum kita ke tempat sholat. Idul Fitri harus makan dulu minimal kurma 1 untuk menunjukkan bahwa selesai kita berpuasa dan hari ini kita berbuka. Sunnahnya makan dulu. Ada nanti sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri ya. Mandi sunnahnya gitu ya. Hari Jumat juga mandi, cuma bedanya mandi Idul Fitri dengan mandi Jumat beda. Kalau mandi Jumat mandinya setelah sholat subuh, boleh dari mulai setelah sholat fajar. Kalau Idul Fitri kita boleh mandi dari jam 3 gitu. Jadi dari sebelum subuh kita sudah boleh mandi, diniatkan untuk sholat apa? Idul Fitri. Tapi kalau misalkan dalam hal ini sholat Jumat, kalau kita sholat Jumat sunnahnya adalah kita mandi boleh dari semenjak terbitnya fajar. Biasanya orang-orang yang mau ngantor tuh mandinya niat mandi Jumat. Tapi biasanya kalau Jumat udah niat mandi otomatis kayaknya gitu biasanya. Gak usah mandi lagi gitu, supaya dapat pahalanya kita. Ya, karena kita mau berangkat kerja kan di kantor kadang-kadang kita nggak bawa anduk, nggak bawa sabun, nggak mungkin kita mandi. Maka setiap Jumat mandi subuhnya niatkan kita mandi apa? Mandi Jumat. Nanti mandi kita mandi dapat pahala. Gitu. Karena mandi itu kan ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Ya, niatkan seperti itu. Nah kalau Idul Fitri boleh dari semenjak dia jam 3 dia bangun, dia sudah mandi duluan untuk niat Idul Fitri, niat untuk sholat Idul Fitri. Ya, itu baru setelah itu ya di pagi harinya setelah azan subuh kita boleh makan dulu 1, 2 atau 3 kurma ganjil. Sunnah. Nanti berangkat dari tempat yang satu, pulang dari tempat yang lain. Ya, di Budi Agung ini kan banyak jalan. Jangan lewat jalan situ aja. Udah berangkat jalannya jalan apa ini namanya? Perdana Raya, nanti keluarnya jalan Cendana. Kecuali Ustadz Hendrik jalannya cuma 1 ke situ doang. Bisa sih ke RW 5 dia, tapi kan di portal masalahnya gitu loh ya. Dia semua Castur Darul dia di situ doang, dia nggak bisa jalan ke yang lain nih kayaknya itu. Itu sunnahnya kan begitu. Kenapa seperti itu? Kata Nabi, 1 syiar. Yang kedua adalah untuk memperbanyak saksi. Jadi syiar nanti. Syiarnya adalah luar biasa. Dan disunahkan kita dari keluar rumah sampai jalan ke tempat sholat itu bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Bukan ngobrol. Allahu Akbar. Oh, jadi dulu itu walaupun nggak ada speaker, nggak ada pengeras suara,
Gema takbir ketika Idul Fitri itu Pak, menggema Pak, di Madinah, di Mekah itu menggema. Di pasar orang menuju ke sana takbir, dari rumah menuju ke takbir, semuanya takbir, sehingga di mana-mana menggema suara takbir. Sehingga syiar Islam itu betul-betul. Kita kadang-kadang sekarang kan justru itu syiar. Ya, kan dalam ayat kan dikatakan apa? Wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia bagian daripada hati yang bertakwa. Itu surat apa itu? Surat Al-Hajj ya. Ayat 32 ya kalau salah. Wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia bagian daripada hati yang bertakwa. Surat Al-Hajj ayatnya 32 kalau misalnya, kalau enggak 34 ya, 32 ya, kan di situ diperintahkan mengagungkan. Wa may yu'azzim, wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari hati yang bertakwa. Jadi ketakwaan hati itu harus dimunculkan dalam bentuk syiar. Syiar itu dari kata su'ur. Su'ur itu artinya rasa. Jadi kita ketika melihat sesuatu yang besar, sesuatu kebesaran, ada rasa dalam hati kita bergetar gitu untuk mengagungkannya. Makanya syiar itu bisa berbentuk peristiwa ibadah seperti sholat, seperti haji. Syiar itu juga bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk tempat seperti Safa dan Marwah, itu syiar. Inna Safa wal Marwata min sya'airallah. Sesungguhnya Safa dan Marwah bagian daripada syiar-syiar Allah. Bisa berbentuk ibadah seperti sholat, seperti takbir, seperti azan. Itu azan itu sya'airallah. Makanya azan itu harus keras. Makanya di zaman Nabi muazin itu diseleksi. Kalau dalam kitab Ibanatul Ahkam itu ada 5 muazinnya Rasulullah. Di samping Bilal, Umi Maktum ada lagi tuh, mantan orang Yahudi, orang kafir yang suaranya bagus. Pas begitu masuk Islam diajarin nama Nabi untuk menjadi muazin. Makanya muazin itu diutamakan suaranya keras, lantang, merdu, jangan aki-aki gitu. Terjadi orang mereka masjid dia gitu ya. Pas mau ke masjid, Allahu Akbar, ya aing. Nggak semangat orang. Ya. Harus yang suaranya keras, muazin. Makanya di Mekah, di Madinah itu muazin itu khusus tuh. Gajinya juga gede itu. Enggak diganti-ganti itu. Ya, muazinnya di mana? Di Madinah itu. Kita lihat tuh ada atas tuh kalau misalkan dekat Raudhah itu. Itu tempat muazin. Enggak ganti-ganti itu muazin itu khusus itu. Suaranya lantang, merdu gitu. Ya. Keras gitu. Makanya Bilal itu kan suaranya keras dan suaranya merdu Bilal itu. Itu bagian syiar. Jadi ada juga syiar itu berbentuk yang lainnya, kayak hewan ternak, ya sepertinya hewan kurban. Hewan kurban itu tanda sebagai bentuk syiar Allah. Makanya kurban itu kalau para sahabat dulu itu, ya sebelum hari raya kurban itu mereka sudah memelihara hewannya sendiri-sendiri. Itu biasanya persiapannya sampai 1 tahun, mereka sudah punya hewan sendiri-sendiri. Wah, dibagusin, digemukin, diapain. Dan mereka bangga dibawa sendiri-sendiri sebagai bentuk syiar. Jangan sampai terus syiar Allah tapi hewannya yang kurus-kurus gitu loh. Ini nggak jadi syiar nantinya, jadi syiir kayaknya gitu loh ya. Yang gede-gede. Nah jadi begitu. Harus kalau itu syiar Allah yu'azim namanya. Apa yu'azim? Yu'azim itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi apa? Pertama yu'azim itu harus ihtifal. Harus dilakukan secara terbuka. Makanya kenapa sholat Idul Fitri, Idul Adha sunnahnya di lapangan. Harus ihtifal. Jadi makna yu'azim itu ada 3 kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama adalah ihtifal. Ya, ihtifal. Yang kedua adalah iltizam.
Yang ketiga adalah itmam. Itu makna yu'azim. Ya. Jadi makna yu'azim dalam ayat ini kata Fakhruddin Ar-Razi adalah satu ihtifal. Kalau dia adalah syiar Allah harus dilakukan terbuka. Makanya azan terbuka keluar. Kurban harus terbuka. Idul Fitri harus terbuka. Jadi harus ihtifal, dilakukan terbuka. Dirayakan gitu loh. Kalau itu bagian daripada syiar Allah. Jadi saya kadang-kadang saya keliling ya supaya ada jadwal khutbah, ada jadwal ceramah sampai ke Sentul sampai ke mana. Ini kayak sekarang lebaran sekarang itu kayaknya nggak semarak gitu loh. Mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar nggak ada misalkan ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Pos-pos polisi biasanya ada ketupatnya, ada bedugah meriah. Sekarang pos polisinya merah putih doang. Ini kayaknya yutfi'u nurullah wallahu mutimmu nurihi. Jadi sedikit-sedikit kayaknya cahaya syiar itu kayaknya sekarang mulai agak diredupkan gitu. Kita ini umat Islam yang harus memeriahkan. Sahabat itu dulu kalau misalkan mau Ramadan itu Pak, rame. Umar bagian memberikan penerangan gitu loh. Yang satu ada yang memberikan bagian pewangi-pewangian terhadap Masjid Nabawi, ada yang bagian pembersihan. Umar itu nggak mau ketinggalan dia bagian penerangan dari jalan-jalan warga sampai ke masjid itu diterangin sama Umar bin Khattab. Siarnya luar biasa. Ya, ini sekarang kita kadang-kadang redup, mau lebaran pun kadang-kadang sepi-sepi aja gitu. Ya, padahal ini adalah syiar. Adalah syiar. Termasuk takbiran itu. Takbiran itu sebetulnya boleh. Makanya saya baca kitab-kitab fikih, justru yang mempermasalahkan takbiran itu sebetulnya adalah yang tidak. Karena itu sudah pernah terjadi di kalangan para ulama tentang perdebatan masalah apa? Ayatnya gitu, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum walitukmilul iddah walitukabbirullah. Takbir. Sekarang kan kita dikit-dikit ngeganggu gitu. Umat Islamnya juga banyak yang terganggu masalahnya dengan takbiran sendiri gitu ya. Umat Islam sendiri banyak yang terganggu dengan takbiran. Padahal itu dalam rangka untuk menunjukkan hari walitukmilul iddah walitukabbirullah. Agungkan Allah, besarkan Allah. Dari mulai malamnya besarkan Allah, agungkan Allah. Sampai kita datang ke lapangan, sampai khotib naik ke atas apa? Ke atas semua. Itu ihtifal, lakukan secara meriah, lakukan secara terbuka. Atau iltizam, harus kalau itu adalah syiar. Atau itmam, lakukan dengan sempurna, dengan sebaik mungkin. Kalau itu adalah itmam. Ini namanya syiar. Jadi harus diagungkan ya Allah. Harus dibesarkan, diintifalkan, diiltizamkan dan diitmamkan. Itu namanya syiar. Jadi Idul Fitri itu begitu. Jadi Fitri itu sama maknanya adalah berbuka. Makanya Idul Fitri adalah hari raya kita untuk berbuka. Makan setelah bulan kita tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, tidak berhubungan sama istri di siang hari. Itu yang pertama. Nah Idul Fitri dalam makna ini nggak usah disuruhkan. Idul Fitri dalam makna ini anak SD pun bisa. Idul Fitri dalam makna ini semua orang awam pun bisa. Nggak usah disuruh pasti mereka mau makan. Karena naluri manusia adalah naluri hobi makan gitu. Nggak perlu disuruh. Semuanya bisa dan semuanya lulus. Idul Fitri kembali makan, semua pada makan dan pasti lulus. Ya, jadi Idul Fitri dalam makna tentang kembali makan, kembali berbuka, semuanya apa? Tapi ada juga Idul Fitri. Balik lagi kepada kesucian dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan zakat, dengan berbagai macam membersihkan
harus balik lagi kembali fitrah. Dasar kita adalah suci, harus balik lagi kepada kita kesucian. Makanya sebelum kita balik kepada Allah, ya, kembali kepada Allah, maka Allah mengembalikan dulu kita Idul Fitri kepada kesucian. Karena semua kita pasti akan balik kepada Allah. Ya, semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Ila ma'ad namanya, kembali kepada Allah. Cuma sayang ya, makanya aktivitas kita di menjelang Idul Fitri ini kan juga sangat banyak sekali. Makanya manusia harus kembali kepada Allah, ya. Dan sebelum dia kembali kepada Allah harus kembali kepada kesucian dirinya. Sehingga hanya orang-orang yang selamat ketika menghadap Allah, ketika dia memang selamat. Makanya kan di dalam Al-Quran itu saya pernah dulu menjelaskan surat yang ke-28 ayat yang ke-85 ya. Itu jadi kalau bicara tentang kembali, bicara tentang mudik, ada ayat dalam Al-Quran itu ayat bicara tentang mudik. Surat 28 Al-Qasas ayat 85 itu adalah ayat yang bicara tentang pulang kampung. Jadi kalau ingin tahu ada nggak sejarah pulang kampung dalam Al-Quran, itu ada. Surat Al-Qasas 28 ayat 85. Itu ayat pulang kampung. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la raduka ila ma'ad qul rabbi a'lam man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Itu ayat pulang kampung. Dalam banyak tafsir asbabun nuzul ayat itu, dalam Qurtubi, dalam Ibnu Katsir, asbabun nuzul ayat itu turun ketika di Jubbah. Jadi Nabi ketika dia hijrah dari kota Mekah ke Madinah, karena terpaksa harus hijrah, karena Mekah sudah tidak nyaman lagi untuk berdakwah, berbagai macam gangguan orang-orang musyrik kafir Mekah kepada kaum muslimin sudah menjadi-jadi, bahkan sampai kepada ancaman pembunuhan kepada Nabi. Maka Nabi saat itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, pas ketika Nabi sampai di Jubbah itu terletak antara kota Mekah dan Madinah. Makanya kalau kata Imam Qurtubi, ayat ini laisa makkiyah wa laisa madaniyah. Kata Imam Qurtubi, ini satu-satunya ayat yang tidak termasuk kepada makkiyah dan tidak termasuk kepada madaniyah. Kenapa? Karena turunnya di Jubbah, dan Jubbah itu adalah wilayah antara Mekah dan Madinah. Ini satu-satunya ayat. Kemudian Nabi ketika sampai di Jubbah, Nabi melihat jalan menuju ke arah Mekah. Nabi melihat jalan menuju arah Mekah. Nabi diam di situ, termenung di situ. Jibril datang kepada Nabi. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, apakah engkau rindu untuk ke kampung halamanmu?" Kata Rasul, "Ya, aku rindu." Kemudian Jibril mengatakan apa? Kata Jibril, "Sesungguhnya Allah telah berfirman kepadaku, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la raduka ila ma'ad." Sesungguhnya dia Allah yang telah mempardukan kepada Muhammad Al-Qur'an akan mengembalikan engkau ke kampung halaman. Walaupun kata ma'ad di situ terjemahnya banyak, tetapi jumhur mayoritas para ulama tafsir mengatakan kata ma'ad di situ adalah Mekah. Sesuai dengan asbabun nuzulnya, Nabi rindu pulang kampung ke Mekah. Jadi pas begitu Nabi pergi dari Mekah sampai di Jubbah melihat jalan ke arah Mekah, Nabi terdiam, ada kerinduan, kira-kira bisa nggak aku pulang kampung? Jangan-jangan aku mau pulang kampung dicegah gara-gara Covid kan gitu. Bisa nggak kira-kira aku pulang kampung? Nabi rindu, mustaq Nabi itu. Rindu Nabi. Dalam kondisi Nabi seperti itu, bingung seperti itu, Jibril datang kepada Nabi dan dia menyampaikan, "Wahai Rasulullah, apakah kau rindu untuk pulang kampung ke kampung halamanmu?" "Ya Jibril, aku rindu. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat kepadaku, Dia yang telah mempardukan kepada engkau Al-Quran, Dia akan mengembalikan engkau kepada kampung halaman." Di situ Nabi semangat hijrah. Dan terbukti 8 tahun Nabi merantau di Madinah, kemudian Nabi pulang kampung ke Mekah. Pulang kampungnya Nabi dikenal dalam sejarah namanya Fathul Makkah.
Itulah yang disebut dengan mudik peradaban, bukan peradaban mudik. Jadi kalau Profesor Syukur mau mudik harus membawa peradaban baru. Gimana caranya memajukan pertanian di kampung halaman gitu. Jadi bukan sekedar mudik, Pak. Ini kadang-kadang kita merantau di kota, merantau di mana-mana, mudiknya itu kita menularkan apa? Menularkan nilai-nilai budaya-budaya buruknya gitu loh. Jadi kalau misalkan mau mencontoh mudiknya Nabi, mudik peradaban, bukan peradaban mudik namanya gitu. Jadi kalau mau mencontoh mudiknya Nabi, mudik yang membawa visi Nabi itu. Jadi 8 tahun Nabi merantau di Madinah, Nabi mudik membawa peradaban Fathul Mekah, perubahan kota Mekah yang sangat drastis. Begitu kalau kita mau mudik gitu loh. Ini bukan mau mudik kadang-kadang bawa kameranya doang kadang-kadang gitu. Berwibawa, bawa mobil gitu. Bawa oleh-olehnya. Bukan begitu. Mudik peradaban, tularkan peradaban kita. Yang baik-baik bawa ke sana ke kampung. Ya, yang buruk-buruk tinggalkan dari kampung. Makanya kan kenapa kampung juga kadang-kadang rusak, budaya kota kadang-kadang yang bagi perantau-perantau dibawa, rusaknya dibawa ke sana. Itu Nabi mudik. Makanya kan gitu. Dan surat Al-Qasas itu unik, Pak. Ditutup dengan ayat mudik, tapi dibuka terkait dengan kisahnya Nabi Musa. Kan Nabi Musa kisahnya. Saat itu kan surat Al-Qasas ayat 6-nya, awal-awal ayat cerita Nabi Musa. Yang di situ ketika itu siapa? Pas Musa ketika lahir, itu sedang-sedangnya, Pak. Sedang-sedangnya Fir'aun di atas puncak kezolimannya. Jadi Fir'aun itu sampai mengeluarkan perpi ya, peraturan Fir'aun gitu ya. Kalau sekarang kan perpu ya. Kalau ini adalah apa? Perpi, peraturan. Siapapun ibu yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh gitu. Ayat 6 itu kan, ayat 6 ayat 7 itu cerita tentang kebingungan ibunya Musa. Kebingungan ibunya Musa, Fir'aun sedang mengeluarkan peraturan Fir'aunnya untuk membunuh anak laki-laki, sementara ibu Musa itu baru melahirkan Musa. Pas dalam kondisi kalau kau takut ini dikenai oleh Fir'aun dan dapat oleh Fir'aun, kata Allah, masukkan dia ke dalam peti, lemparkan dia ke sungai, lemparkan dia ke sungai, masukkan ke peti, lemparkan ke sungai. Ibunya sam'an wa ta'atan, kalau itu memang wahyu, aku tunduk, sam'an, aku dengarkan dan aku patuhi, walaupun tidak logik. Masukin ke peti, dimasukin ke peti, dilempar ke sungai, diikat. Kalau dalam cerita kan diikat. Jadi ibunya menyusui setiap malam dan setiap subuh. Jadi masih gelap, orang belum bangun, dia nyusui itu. Malam ketika orang sudah tidur, dia susuin tuh. Terus aja begitu. Suatu saat kayaknya airnya agak gede kayaknya. Pas begitu dia mau menyusuin, ternyata talinya putus. Pas talinya putus, dia bingung. Dengar kabar ternyata peti ini hanyut kemana? Istananya Fir'aun. Fir'aun nyari orang mau dibunuh, ini nganterin. Kalau kata orang Sunda ini ular nyamperin pemukul gitu loh. Ular nyamperin pemukul. Fir'aun lagi nyari bayi laki-laki mau dibunuh, ini datang kisahnya. Makanya ada pepatah, kalau dalam kondisi tidak aman, maka tempat yang paling aman adalah tempat yang tidak aman. Kalau ada pencuri dikejar polisi dan dikejar banyak orang, supaya dia aman, masuk rumah Kapolri, aman insya Allah. Masuk rumah Kapolri ngumpet dia, karena nggak mungkin rumah Kapolri itu ada yang ngegeledah gitu, cari-carinya nggak mungkin gitu loh ya. Aman dia. Ini lagi dicari-carinya, dia masuk ke rumahnya istana Fir'aun. Nggak mungkin anak buahnya ngegeledah istananya gitu loh ya. Fir'aun teh tuh dah, nggak boleh salah sedikit gitu. Jadi kemudian apa singkat cerita? Allah kembalikan. Jadi seolah-olah Allah ingin bilang kepada Rasul, jangankan mengembalikan engkau dari Madinah ke kota Mekah, Musa yang belum punya akal, Musa yang tidak berdaya, lepas dari ibunya, datang ke istana Firaun, aku balikin ke ibunya. Jangankan kau Muhammad gitu loh seolah-olah.
Jadi kisah itu diceritakan ketika kisah, jangankan engkau sudah punya akal, sudah punya basic, sudah punya modal untuk mengembalikan ke Mekah, kecil. Tuh lihat kisah Musa yang tidak berdaya, keluar dari ibunya, lepas dari ibunya, masuk istana, kubalikin lagi ke pangkuan ibunya. Cuma engkau balik lagi, gampang bagi aku gitu loh. Di situ makanya Rasulullah pede, Rasulullah semangat ketika dia berangkat hijrah ke Madinah. Rasul yakin pasti aku akan mudik dan kembali ke kampung halaman itu. Itu Mekah namanya. Tapi ada juga di situ Ibnu Abbas, Mujahid, kampung halaman kita itu sebetulnya adalah kematian, akhirat. Ya lihat di situ ya, coba buka nanti tafsir Al-Qurtubi gitu deh. Ya. Jami'ul Ahkam tafsir Al-Qurtubi itu ada 4 kalau nggak salah. Bahkan di tafsir yang lain, ma'ad di situ ada yang mengatakan Baitul Maqdis, Palestina. Kalau nggak salah itu Maturidi ya. Apa siapa tuh? Palestina. Bahkan mungkin kampung Mekah, Palestina yang sekarang sedang dijajah Zionis itu bukan hanya kampung halaman bagi orang-orang Palestina. Mekah juga bukan hanya kampung halamannya Rasulullah. Sebetulnya Mekah itu adalah kampung halaman semua orang beriman. Makanya semua orang beriman rindu kebetulan datang ke Mekah. Rindu. Ya. Papa Oji kalau saya tawarin, Papa Oji, kalau ada yang nawarin, Papa Oji mau pulang kampung ke Cirebon atau Papa Oji mau pulang kampung ke Mekah misalkan. Dua-duanya gratis, ke Cirebon gratis, ke Mekah gratis. Pilih ke mana kira-kira? Jadi kayaknya kerinduan kita ke kampung di mana kita lahir dengan kerinduan kita balik ke Mekah kayaknya hampir sama, bahkan bisa jadi lebih rindu kemana? Makanya ke Mekah itu bukan hanya kampung bagi Nabi, tapi kampung bagi kita. Makanya kita nggak setuju kalau Mekah itu dijajah misalkan Amerika lah. Jika Mekah walaupun bukan tempat kelahiran kita ketika dijajah Amerika, marah nggak kita kira-kira umat Islam? Karena dia bukan hanya kampung halaman bagi Nabi, dia sebetulnya adalah kampung halaman bagi seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah. Karena siapapun pasti merindukan datang ke sana. Begitupun sebetulnya dengan Palestina. Makanya keputusan-keputusan Raja Mekah itu, apalagi terkait dengan syariatnya, tidak boleh keputusan sendiri, harus mendapatkan persetujuan dari seluruh umat dunia. Makanya sampai sekarang kan makamnya Rasulullah nggak bisa dipindah-pindahin gitu, yang dikenal dengan komite Hijaz itu kan, karena seluruh umat Islam dunia tidak setuju kalau makam Rasul diapain? Dipindah. Jadi bukan hanya keputusan raja wilayah setempat, dia harus mendapatkan persetujuan ulama dunia. Kira-kira gimana? Karena dia bukan semata-mata apa, cuma beliau raja yang di Mekah ini yang dititipin oleh Allah untuk mengelola itu. Tapi prinsipnya Mekah Madinah adalah milik seluruh umat Islam. Milik itu sebetulnya. Ini namanya mudik gitu, yang sesungguhnya. Ya, ada banyak itu. Tapi kita akan bahas ini dulu itu. Ya, kembali kepada fitrah. Yang kedua adalah kesucian. Ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Jadi begitu, Pak. Jadi oleh karena itu makanya Ramadan dengan berbagai macam aktivitasnya Allah menginginkan kita yang asalnya adalah fitrah, yang asalnya kita adalah suci dan punya potensi keimanan, potensi keislaman, kembali ingin mengembalikan kita kepada potensi itu. Bahasa kitanya di-upgrade kembali, diinstal kembali kita itu dengan berbagai macam ibadah yang Allah berikan kepada kita agar kita kembali suci, bersih, sehingga tidak ada virus-virus lagi di dalam diri kita. Ya, disibgoh, kalau dalam bahasa ayat namanya disibgoh. Surat yang kedua ayat 138 kan? Disibgoh namanya. Jadi Ramadan ini dalam rangka proses pensibgohan. Proses kita sedang dicelup, diwarnai sibghatallah wa man ahsanu minallah sibghah wa nahnu lahu abidun.
celupan Allah dan siapa yang lebih baik celupannya. Celupan di sini kalau diterjemahkan Departemen Agama, warna Allah dan siapa yang lebih baik warnanya selain daripada warna Allah, dan bagaimana caranya supaya warna dalam diri kita adalah warna Allah, wa nahnu lahu abidun, dengan ibadah. Jadi kita sekarang sedang diwantek nih kayaknya gitu loh. Kalau bahasa wantek, kalau ngewarnain itu apa Pak? Wantek. Itu kerjaan santri itu ya. Santri itu kalau beli baju kagak bisa karena mahal, terbatas duitnya, maka yang paling banter untuk bisa gonta-ganti baju adalah gonta-ganti wantek. Cuma 500 perak bisa berubah warna gitu. Itu pengalaman ya. Jadi pengalaman waktu nyantri, kita kerjaannya ngewantek aja gitu loh ya. Karena pas-pasan kan, punya duitnya pas-pasan. Kalau wantek kan cuma 500 perak. Ya. Jadi aduh, udah bosen nih sebulan pingin ganti baju kayaknya. Tapi bajunya kayaknya ini terus, ya beli wantek aja. Wantek biru, jadi bajunya jadi biru. Ya, wantek hijau jadi hijau. Tuh generasi tahun 80-an ngalamin wantek kayaknya gitu ya. Mas Iqbal ngalamin nggak? Oh ngalamin juga gitu ya. Jadi gitu diwantek, diwarnain. 11 bulan ini warna kita kan macam-macam. Warna kita itu macam-macam. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau gitu. Saking banyaknya warna dalam diri kita selama 11 bulan ini, sehingga kita nggak jelas warna kita apa kayaknya gitu. Burem kayaknya gitu. Pola pikirnya salah, perilakunya salah, semuanya nggak jelas warnanya. Maka kita dicelup oleh Allah. Kita dimasukin kepada celupan Ramadan, kepada wadah Ramadan, dicelup sama Allah, diwantek sama Allah, disibgoh sama Allah, sehingga keluar warna yang dominan itu warnanya siapa? Warnanya Allah. Jadi sesuai dengan keinginan Allah ketika menciptakan kita, warnanya sudah warna Allah yang mendominasi, bukan warna yang lain lagi. Pemikirannya, perilakunya, semuanya bukan warna yang lain yang gak jelas, tapi warna Allah. Kenapa? Dicelup kita di situ. Jadi Allah itu ingin mengembalikan kita kepada warnanya yang semula. Itu sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abid. Enggak ada yang lebih baik warnanya selain daripada warna Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fitrah. Makanya pendidikan dalam Islam itu semuanya dalam rangka untuk mengembalikan manusia kepada apa? Kepada fitrah kemanusiaan. Semua tujuan pendidikan Islam itu adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Mengembalikan manusia kepada fitrah. Makanya salah satu konsep pendidikan dalam Islam di samping makna tarbiyah, makna talim, ada tazkiyah. Ya. Jadi istilah pendidikan dalam Islam itu di samping ada istilah tarbiyah. Ya, kalau tarbiyah kan sebetulnya biasanya istilah formal. Makanya sering dipakai di kampus-kampus, di universitas, jurusan tarbiyah gitu. Biasanya itu di lembaga formal biasanya. Kalau taklim biasanya di lembaga informal. Kalau taklim itu biasanya digunakan di UGM, Universitas Gigir Masjid. Ya, itu namanya apa? UGM, Universitas Gigiran Masjid. Ya, saya termasuk dosen dari UGM gitu ya. Universitas Gigir Masjid gitu. Makanya kalau ditanya Ustadz ngajar di mana? UGM. Ya, Universitas Gigir Masjid. Gigir Masjid itu pinggir masjid Pak Joko. Pak Joko dari tadi gigir apa gitu loh ya. Pinggir masjid. UGM, Universitas Gigiran Masjid. Taklim. Nah, kalau tazkiyah ini biasa digunakan oleh kaum sufi biasanya, tasawuf. Makanya tazkiyatun nafas gitu. Ya, jadi dalam rangka mengembalikan manusia kepada fitrah. Nah, yang ketiga, fitrah itu juga maknanya adalah dari kata fatara. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Yang manusia diciptakan di atas fitrah itu. Fatara itu penciptaan. Cipta itu kan ada fatara, ada khalaqa, ada ja'ala gitu. Fataros samawati wal ard.
Fatara penciptaan awal. Jadi kalau diterjemahkan Idul Fitri bisa kepada Idul Fitri artinya adalah buka, bisa Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah kesucian setelah kita digembleng oleh Allah, atau Idul Fitri setelah kita diinstal, di-upgrade dengan Ramadan, maka Idul Fitri artinya mengembalikan kita kepada tujuan awal kita diciptakan oleh Allah. Jadi untuk apa tujuan awal kita diciptakan oleh Allah? Jadi kembali kepada tujuan awal penciptaan. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Bagaimana proses Allah menciptakan kita? Makanya salah satu surat atau surat yang pertama turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya adalah surat apa? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu berbicara tentang apa? Penciptaan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi yang pertama adalah sadar tentang penciptaan awal kita. Apa kita diciptakan min 'alaq. Alaq ini baik maknanya adalah segumpal darah, atau alaq ini maknanya adalah yang bergantung di dinding rahim. Jadi artinya pertama kita sadar sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari alaq, sadar sebagai makhluk Allah yang lemah dan hina, sadar kalau kita itu adalah makhluk Allah yang tidak bisa hidup sendiri, yang bergantung kepada makhluk lainnya. Jadi begitu. Makanya setelah Idul Fitri kita sadar sebagai makhluk Allah dan sadar sebagai makhluk sosial yang nggak bisa kita hidup sendiri. Makanya kan kita sebelum hari raya kita zakat fitrah dulu Pak, berbagi dulu, zakat mal, zakat fitrah. Jangan sampai ada orang-orang miskin yang tidak makan dan bergembira pada hari itu. Sadar. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis apa? Ma'amana nabi man bata sab'an atau sabi'an wajahu bata ja'an. Wa huwa ya'lam. Tidak beriman kepadaku orang yang tidur megang perut sakit karena kekenyangan, sementara ada yang lain tidur megang perut sakit karena kelaparan. Dan sedangkan dia tahu, makanya jangan sering-sering pas Idul Fitri lihat medsos, takut ada yang kelaparan gitu. Kan sekarang begitu kita, waduh, pas kita sebelum tidur, makanya sebelum tidur jangan suka lihat berita. Pas berita terjadi kelaparan di daerah, sebelum tidur tahu kita, wah gimana nantinya lah. Kalau nggak tahu sih nggak jadi masalah. Kalau yang jadi masalah justru apa? Tahu. Sebelum tidur lihat berita. Ada sebuah warga yang dia ternyata buka dan sahurnya hanya dengan segelas air, sampai kemudian dia meninggal. Arek tidur kita, gimana nih? Bahaya tuh. Makanya mau tidur jangan suka lihat apa? Berita, bahaya nanti gitu. Masa ada apa? Ada huwayak lamu, dia tahu gitu masalahnya. Mendingan tidak tahu. Kalau misalkan tidak tahu, gugur kita tidurnya. Tapi sebelum tidur kita udah baca berita, ada informasi banyaknya warga yang kelaparan, sedangkan kita udah buka, udah makan, udah kenyang, repot di situ nantinya. Kena hukum kita nantinya di situ. Terkait dengan ma'amana nabi man bata sabi'an wajaru bata ja'at. Tidak beriman kepada orang yang tidur megang perut sakit karena kekenyangan, ada saudaranya yang tidur megang perut sakit karena kelaparan. Makanya puasa itu begitu Pak, menyadarkan kita bukan semata-mata sebagai makhluk Allah yang lemah dan hina, tapi kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup mengisolasi diri. Tidak bisa mengisolasi diri, harus berinteraksi. Bahkan semua ibadah yang kita lakukan, semua bentuk hablum minallah, itu indikator diterima dan tidaknya adalah dilihat dari hablum minannas. Semuanya. Coba Rasulullah ditanya sama sahabat, kata Rasul gini, haji mabrur tidak ada balasan kecuali apa? Surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sahabat bertanya, wa ma birruhu ya Rasulullah? Indikator kemabruran itu apa ya Rasul? Wa ma birruhu, apa indikator kemabruran? Tibbul kalam wa at'imut ta'am. Selalu begitu. Omongannya baik dan mendamaikan, wa at'imut ta'am, dan dia selalu jadi garda terdepan di dalam mengentaskan kemiskinan atau orang kelaparan. Selalu begitu.
Puasa, apa indikator puasa itu diterima? Sana. Puasa itu indikatornya diterima adalah setelah puasanya. Puasa itu kita menahan lapar, menahan haus, tidak enak, tidak nyaman. Apakah dia sadar bahwa ternyata jangankan kita, berarti orang bahkan sampai sehari tidak makan tentu akan lebih menderita. Haji misalkan, puasa, zakat, sholat, semuanya adalah indikatornya apa? Hablum minanas. Jadi semua ibadah ritual kita, ibadah mahdoh kita, berhasil tidak berhasilnya, diterima tidak diterimanya, dilihat dalam bentuk ibadah sosial. Ini pertama sadar. Jadi Idul Fitri balik kepada penciptaan awal kita sebagai makhluk Allah yang hina, tidak bisa sombong, dan kita pun sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kayak zakat fitrah, zakat mal. Makanya di zaman Nabi, di zaman Umar bin Abdul Aziz, Pak, kalau dalam dansa Ramadan, Pak, sebetulnya bukan Ramadan saja, itu yang diuntungkan itu orang miskin, Pak. Bayar fitrah untuk orang miskin, zakat mal untuk orang miskin, orang kafarat untuk orang miskin, bayar fidyah. Jadi orang miskin itu pendapatannya banyak dulu itu. Fidyah orang miskin, zakat mal orang miskin, zakat fitrah orang miskin, kafarat orang miskin. Jadi semuanya buat orang miskin banyak. Jadi sejahtera gitu orang miskin. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz sudah tidak ada lagi orang apa? Orang miskin. Ya. Tapi di kita kadang-kadang mustahik selalu lebih bertambah, lebih banyak daripada muzaki. Makanya panitia zakat yang bingung bukan nerima zakatnya sebetulnya. Yang bingung bukan nerima zakat, yang bingung bukan ngatur zakat, yang bingung bukan nginput zakat, yang bingung bukan ngitung zakat, yang bingung membagi ke mustahiknya. Sedikit dapat zakatnya, banyak apanya? Mustahiknya. Bingung bagi-baginya. Menyasi 5.000 gitu misalnya gitu. Itu. Ya, selalu mustahik selalu bertambah, muzaki selalu berturun. Itu menunjukkan kayaknya kita jauh dari kesejahteraan. Harusnya setiap tahun kan muzaki itu bertambah, mustahik itu berkurang. Tapi kan terus ya, justru yang bertambah apa? Mustahiknya, muzakinya yang selalu berkurang. Terus yang kedua, makna fatorodis itu kembali kepada penciptaan awal juga. Artinya apa? Kita tujuan diciptakan itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kembali kita bahwa kita disadarkan dengan Ramadan ini bahwa kita memang untuk ibadah. Ya, Ramadan ini memang untuk apa? Untuk ibadah. Makanya kita ibadah terus. Apalagi di masjid, sholat lagi, baca Quran lagi, zikir lagi, terus putar ibadah. Ini menyadarkan bahwa kita memang diciptakan awal oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya manusia itu kadang-kadang bingung, stres bukan karena tidak banyak fasilitas, karena dia sebetulnya kurang ibadah. Ya, makanya kalau misalkan ada orang bingung, stres, depresi, bukan kurang piknik sebetulnya. Kita kan kadang-kadang kenapa bingung piknik, piknik, bukan kurang ibadah, bukan kurang piknik. Itu tujuan kita diciptakan untuk ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ibadah ini perintah pertamanya adalah kepada semua manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum manusia. Makanya kata para ulama, ayat ibadah yang menunjukkan kepada manusia, sebetulnya ibadah itu untuk mempertegas eksistensi kemanusiaan kita. Untuk mempertegas itu. Kerbau makan, manusia makan. Kerbau kerja, manusia kerja. Bahkan kerbau lebih keras kerjanya daripada manusia. Kerbau tidur, manusia tidur. Kerbau nikah, kawin, manusia kawin juga. Manusia sholat, kerbau nggak sholat. Manusia puasa, kerbau nggak puasa. Jadi kalau ada manusia yang hanya makan, minum, tidur, kawin, sholat kagak, puasa kagak, itu berarti apa namanya? Kebo. Kebo bukan. Kalau kebo kan masih mending. Kalau kebo masih mendingan. Kalau pas misalkan lebaran, kalau misalkan pas Idul Adha bisa di apa? Bisa dipotong dagingnya enak.
Manusia dagingnya kagak enak. Komo kadang-kadang geus aki-aki ini kulitna teu laku dijual gitu. Ibadah kagak, gimana ceritanya? Kalau misalkan kulitnya masih bisa laku jadi beduk gitu loh ya. Nah, ini. Jadi untuk mempertegas eksistensi kemanusiaan ibadah itu, makanya ya ayuhan nas. Boleh kita tidak ibadah, tapi kalau misalkan ayat itu bukan untuk manusia. Misalkan muadzin aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Kira-kira saya sholat atau enggak ya? Nanya dulu, saya manusia atau monyet kira-kira? Kayaknya saya monyet deh. Nah, enggak dosa, silakan, enggak apa-apa. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanya dia kira-kira. Ini azan kayaknya. Nanya, saya kira-kira manusia apa kerbau ya? Kayaknya saya kerbau deh kayaknya. Kalau nggak sholat nggak apa-apa. Tapi nanya dulu sama diri gitu. Makanya ibadah itu untuk mempertegas eksistensi kemanusiaan. Dan manusia yang masuk neraka adalah manusia yang punya karakter binatang, bukan manusia yang manusiawi. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna ulaika kal anham bal hum ulaika humul ghafilun. Jadi ayat ini yang mengisi neraka itu adalah manusia yang seperti binatang. Jadi kalau kita tidak merasa seperti binatang, insya Allah tidak masuk neraka. Amin. Manusia seperti binatang. Kan di situ. Manusia yang punya hati tapi tidak bisa memahami ayat Allah, manusia yang punya telinga tidak didengarkan kepada ayat Allah, manusia yang punya mata tapi tidak bisa diperlihatkan kepada kebesaran Allah, itulah kata Allah namanya manusia kal. Jadi hanya casingnya manusia tapi jiwanya adalah apa? Jadi kalau misalkan kita bukan binatang ternak, nggak ada karakter binatang ternak, insya Allah selamat kita masuk surga. Jadi yang ada di neraka dalam ayat ini adalah manusia yang punya karakter. Apa karakter binatang? Salah satunya makan, minum, tidur, kawin, ibadah kan begitu. Dan manusia pun sadar kalau ada manusia keluar dari koridor agama dan kemanusiaan, dijulukinya binatang. Laki perempuan kumpul satu rumah, belum diikat pernikahan, kumpulnya kumpul apa kira-kira? Kumpul kebo, kata kebo, gua nggak pernah kumpul orang. Kan begitu kadang. Laki-laki udah punya istri di rumah, istri sah, istri cantik di rumah, masih jelalatan kepada perempuan lain. Laki-laki apa namanya itu? Buaya darat, kucing garong. Padahal kita semua laki-laki buaya, ada harimau, ada macan tutul kadang-kadang. Jadi ketika dia keluar dari koridor agama, koridor kemanusiaan, manusia pun menjulukinya begitu. Dia niatnya bantu orang, minjemin uang 1 juta harus dibalikin 1,5 juta. Lintah darat kadang-kadang. Udah bukan lagi orang, lintah darat. Perempuan jam 12 malam belum masuk rumah, belum ngandang, di jalan nyetopin mobil orang. Hafal sih ibu kayaknya gitu. Kayaknya pernah bergaul dengan kupu-kupu. Jadi ketika manusia keluar dari koridor agama dan kemanusiaannya, manusia sendiri kadang-kadang menjulukinya begitu. Kadang-kadang begitu tanpa sadar dia. Ya, jadi seperti itu sebetulnya agama itu ada untuk mempertegas tentang eksistensi bahwa kita manusia. Makanya ya ayuhan nas ubudu, hei manusia ubudu sembah Allah. Jadi kalau kita merasa manusia, ibadah kepada Allah. Dan itu adalah kebutuhan fitrah manusia. Ya. Dan yang ketiga, ya, yang disebut dengan kembali kepada fitrah dalam artian awal penciptaan, bahwa kita awal diciptakan Allah punya potensi iman, punya potensi Islam. Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu awal penciptaan kita punya potensi iman, punya potensi Islam. Makanya teorinya Sigmund Freud yang mengatakan bahwa manusia adalah tabula rasa, kertas putih yang tidak ada isinya, itu bohong.
Jadi kita itu bukan kertas putih yang nggak ada isinya. Kita itu sudah punya potensi iman, sudah punya potensi Islam. Makanya sebelum kita lahir, kita bikin MOU dengan Allah. Kata Allah, alastu birabbikum. Kalau kau memang mau tinggal di bumiku, mau keluar, mau selamat, bikin perjanjian dulu. Akui kalau aku adalah Tuhan kalian. Alastu birabbikum. Qalu, seluruh bayi yang akan lahir menjawab, bala syahidna, betul kami menjadi saksi engkau adalah Tuhan. Ada potensi imannya gitu. Bukan tabula rasa yang tidak ada apa-apanya. Makanya hadis itu mengatakan apa? Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Kenapa tidak au islamihi gitu? Enggak ada itu. Bapaknya yang menyebabkan dia Majusi, Yahudi, Nasrani. Kenapa? Atau yang menyebabkan dia Islam? Karena sudah ada Islamnya, karena sudah ada iman. Jadi kita itu bukan kertas kosong yang tanpa ada. Makanya tanggung jawab pertama orang tua itu adalah menjaga iman anak sebenarnya. Itu yang paling berat. Anak lahir sudah membawa iman, tanggung jawab pertama kita adalah bagaimana memelihara, menjaga iman anak. Dia lahir fitrah, gimana caranya dia balik kepada Allah dalam kondisi fitrah lagi. Itu yang paling berat. Ibaratnya kita dititipin mobil, awal dititipinnya mobilnya bagus, biasa, bagus, normal. Tapi pas yang nitipinnya ternyata datang mobilnya sudah rusak, spion kagak ada, supir penyok misalnya, setirnya penyok, bannya ini. Pas orang yang mau datang, loh kok tadinya pas dititipin mobil bagus, kenapa sekarang bapak balikin ke saya pada penyok begini? Marah tuh nanti yang punya mobilnya. Sama, anak pertama dititipin dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci, dalam kondisi iman, balik lagi kepada Allah, kita ditanya, ku titipkan dia fitrah, kenapa baliknya dia kacau? Nah itulah tanggung jawab pertama berat. Orang tua itu di situ. Jadi dia dihukum bukan karena dosa anak, dihukum karena dia tidak memelihara apa? Tidak amanah terhadap amanah siapa? Amanah Allah. Jadi dia dihukum karena tidak amanah terhadap titipan Allah. Makanya anak, istri titipan siapa? Titipan Allah. Ya, jadi kita misalkan tidak nikah itu bukan karena takut ke istrinya, takut ke Allahnya yang nitipin gitu aja. Ya, kenapa tetap Mas Iqbal masih satu gitu loh? Bukan takut ke istri, takutnya ke siapa? Begitu. Nanti jadi istri, ikatan suami takut istri gitu. Ya, takutnya begitu. Kenapa? Karena takut tidak aman, tidak aman. Menjaga amanah Allah. Udah lewat kayaknya ya, nggak kerasa. Ya, jadi begitu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan betul-betul kita bisa memaknai ya, kembali kepada fitrah ini adalah betul-betul bukan hanya dalam artian kita kembali makan, kembali minum, kembali berbuka seperti biasa, tapi ada sesuatu yang paling esensial dari itu semua. Kita kembali kepada awal penciptaan kita sebagai makhluk Allah yang lemah dan hina, sebagai makhluk sosial yang tidak boleh hidup sendiri, ya, tidak boleh mengisolasi diri dari manusia yang lain, ya, untuk ibadah dan untuk mengembangkan tentang potensi iman dan potensi Islam yang ada di diri kita. Karena begitulah kita diciptakan oleh Allah, sudah buat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini intinya seperti itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata aku dan saya sendiri. Baik. Oh iya, silakan. Enggak, saya mau ngomong saja sebentar. Tadi sebelum izin kepada Pak Halim DKI. Jadi ada jamaah di Jakarta yang mewakafkan buku saya. Jadi dia beli beberapa buku saya, dia diwakafkan. Dan amanahnya mohon diserahkan kepada jamaah juga. Nah, karena itu saya bawa buku sekarang untuk dibagikan kepada para jamaah sekalian. Buku saya ini judulnya Ekonomi dan Keuangan Syariah, Isu-isu Kontemporer. Ini adalah kumpulan tulisan 30 tulisan di Harian Republika, di majalah nasional dan juga di majalah luar negeri. Jadi ini untuk apa? Wawasan dan semangat kita bagaimana kita menegakkan ekonomi syariah. Barangkali demikian.
Demikian barangkali nanti bisa dibaca lebih lanjut. Ya. Ada 8 orang yang mengantarkan buku ini. Di antaranya adalah Sri Mulyani Rawati Menteri Keuangan, kemudian Profesor Dr. Direktur Hidudi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, kemudian Bapak Profesor Muhammad Nur, Ketua Lembaga Bank Indonesia, kemudian dari BPKH dan Melakukan Haji, Bapak Dr. Muhammad Ali Rendang, lalu Bapak Komisaris Ketua Kali, kemudian ada Profesor ahli medis di Semarang, kemudian ada 2 orang lagi, ya. Malah saya nggak hafal itu, yang banyak yang mengantar, ada 8 orang yang mengantarkan buku ini, ya, dalam pokok nasional. Demikian barangkali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hendrik. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Ini pengulangan aja. Barangkali perlu dijelaskan. Ada yang mengatakan habis sholat itu tidak disunahkan untuk saling maaf bermaafan. Nah ini persisnya gimana sih Ustaz? Terima kasih. Ya, saya kan katakan tadi sebetulnya. Ya, kembali kepada fitrah ini kan menyadarkan kita kepada penciptaan awalnya, baik sebagai makhluk Allah bahwa kita itu harus ibadah, ya, makhluk yang lemah, maupun sebagai makhluk sosial. Di sunnah memaafkan itu kan sebetulnya bukan hanya 1 tahun sekali. Memaafkan itu bisa juga setiap hari putih salah, bahkan ketika kita ketemu saling mendoakan dan lain sebagainya. Ya, bahkan ciri orang takwa itu kan wal afina, dia memaafkan sebelum diminta maaf. Nah, kenapa itu jadi momentum Idul Fitri? Sama seperti kita sholat kok Idul Fitri rame dan lain sebagainya. Itu kalau dalam bahasa pendidikan kan sebagai stimulus, sebagai perangsang sebetulnya. Kenapa kita silaturahim mesti harus Idul Fitri gitu loh? Kenapa sih tidak tiap hari atau tidak minggu dan sebagainya? Kenapa sih mesti nunggu setahun sekali dan sebagainya? Itu dalam rangka sebagai bentuk perangsang. Namanya juga kan perayaan gitu loh. Merayakan itu kan dalam rangka momentum untuk menyadarkan, untuk merangsang. Sama kenapa sih kita mesti setahun sekali misalkan ngeluar zakat kita? Kenapa misalkan kita mesti harus santunan anak yatim, fakir miskin dan sebagainya? Itu kan merangsang. Kalau Bapak bisa menyantuni anak yatim tiap hari, kalau misalkan menyantuni fakir miskin tiap, memang itu seharusnya. Tapi kenapa ada semacam momentum itu kan dalam rangka untuk merangsang gitu. Dalam rangka untuk merangsang. Jadi nggak ada dalil yang melarang memaafkannya, nggak ada dalil. Jadi kita kadang-kadang suka lebih sunnah daripada sunnah itu sendiri, lebih islami daripada Islamnya itu sendiri gitu loh. Islamnya sebetulnya nggak mempermasalahkan, tapi kitanya kadang-kadang suka mempermasalahkan. Sekarang kan banyak orang-orang yang lebih Islam daripada Islamnya sendiri gitu loh. Kan begitu masalahnya. Jadi ada nggak ayat larangan itu? Ada nggak hadis larangan itu? Kenapa kalau misalkan nggak ada larangan? Kenapa? Itu kan momentum gitu. Momentum. Kenapa harus pakai baju bagus? Emang kan perintahnya bukan baju baru, baju terbaik. Baju terbaik. Ya, walaupun kata Ali bin Abi Thalib laisal 'ain bisawbin jadid walakinnal 'ain bi imanin yazid gitu. Bukan aid dengan pakaian baru, tapi id yang sesungguhnya dengan iman yang terus bertambah dan sebagainya. Nah, jadi nggak ada larangan sebetulnya. Sama sekarang muncul lebih setiap tahun itu, udah berapa puluh tahun yang lalu gitu. Ya, tidak boleh mengucapkan minal aidinal faizin. Yang benar adalah taqabbalallahu minna wa minkum, dan itu kan tahniyah. Tahniyah. Seolah-olah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin itu bukan artinya mohon maaf lahir. Emang siapa yang mengartikan minal aidin itu mohon maaf lahir dan batin? Tahniyah itu adalah ucapan selamat yang disesuaikan dengan apa? Dengan adat masyarakat setempat yang penting mengandung doa gitu loh. Itu namanya tahniyah. Ya. Dan salah satunya tetap walaupun kita mengucapkan sesuatu yang berasal dari kampung kita, tapi tetap diiringi dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi namanya tahniyah itu Pak adalah terkait dengan adat setempat.
Jadi hidup ini ada yang disebut dengan ibadah mahdoh, ada yang disebut dengan muamalah. Sama, Nabi nggak pernah pakai peci ini kan nggak pernah pakai peci hitam. Sholat imamnya peci hitam nggak sah. Iya kalau peci hitam doang gitu. Tapi kalau pakai peci hitam ini kan masalah kampung, namanya kearifan lokal yang tidak ada bertentangan gitu, tidak tentangan. Yang ada dalam syariat itu kan tentang penutup kepalanya, ya, namanya imamah. Penutup kepala setiap wilayah, setiap negara itu kan kadang-kadang beda-beda. Jadi jangan sampai Nabi tidak pernah pakai peci hitam, peci kayak bapak-bapak, kemudian akhirnya kita dilarang. Jadi seperti itu gitu. Jadi begitu Pak. Jadi nggak ada larangan meminta maaf, ya. Kalau misalkan kita ternyata silaturahim bisa seminggu sekali ya silakan ke orang tua. Bisa setahun sekali juga alhamdulillah dan sebagainya. Nah, jadi begitu. Itu hanya perangsang urgensi kita saling memaafkan. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran apa? Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia senantiasa memaafkan manusia sebelum dia diminta maaf. Demikian. Ya. Ini penjelasan sedikit beberapa narasi itu bahasanya itu sebenarnya beberapa yang saya baca itu asalnya adalah karena kita berasal dari alam surga. Sehingga seluruhnya hukum itu dari surga dan terus kembali ke surga ini. Sehingga pada waktu kita menerangkan 28 bahwa kembali itu salah satunya adalah selesainya risalah Rasulullah, maka Rasulullah menjadikan Allah kembali ke surga. Jika kita pada intinya sebagai manusia akan kembali ke surga. Jadi kalau kita tidak kembali ke surga, maka menurut yang kami ketahui, menurut pengetahuan kita juga bahwa kita itu adalah sesungguhnya adalah kembali pada Islam. Yang dijelaskan Ya, makanya saya katakan tadi ayat tentang mudik, dia Allah yang mempardukan kepada engkau Al-Quran akan mengembalikan engkau kepada ma'ad. Itu ma'ad itu ada banyak. Satu ma'ad itu berdasarkan mayoritas mufassir adalah Mekah sesuai asbabun nuzul. Yang kedua adalah ma'ad itu akhirat. Yang ketiga adalah ma'ad itu adalah kematian. Yang keempat ma'ad itu adalah surga. Itu adalah tafsirannya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, ya, itu ma'ad itu adalah maknanya surga. Di dalam tafsir tafsir Al-Qurtubi, kenapa dikatakan ma'ad itu adalah surga? Fa inna abahu Adam kharaja minha. Karena bapak moyang kita Adam keluar dari sana. Dan Adam itu diciptakan oleh Allah di surga, kemudian dia merantau ke dunia untuk balik lagi ke surga. Nah, ini menyadarkan kepada kita sebetulnya kampung halaman kita yang sebenarnya adalah apa? Surga, karena bapak moyang kita pernah tinggal di sana. Dan dia merantau ke dunia karena satu kesalahan. Kemudian dia di dunia untuk menciptakan dunia seperti surga yang mana kali itu. Makanya inilah yang menjadi perhatian para ulama tafsir. Kenapa ayat menurunkan, kalimat menurunkan dalam ayat ini adalah menggunakan kata farodo. Farodo itu kan maknanya anzala atau aktor. Dialah Allah yang telah menurunkan. Padahal makna farodo kan makna harfiahnya mempardukan. Pardu, dialah Allah yang telah mempardukan kepada engkau Al-Quran. Artinya apa? Yang telah mewajibkan kepada engkau untuk mengamalkan isi Al-Quran, pasti akan mengembalikan engkau ke kampung halaman. Jadi kalau ingin benar kita kembali ke kampung halaman, jadi bagaimana kita selamat dan tidak selamatnya balik ke kampung halaman, itu sangat bergantung sejauh mana interaksi kita dengan Quran. Dan interaksinya adalah interaksi farodo, bukan hanya interaksi biasa. Interaksinya interaksi farodo, bukan interaksi biasa. Nah, jadi begitu, Pak. Ya, jadi makanya ayat ini surat surat 8 surat 28 ayat 85 kalau kita maknai dengan Idul Fitri sebetulnya nyambung gitu. Nyambung sebetulnya. Itu yang disebut dengan munasabah. Ada keterkaitan sebetulnya. Demikian. Saya rasa cukup ya. Cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar adalah dari Allah, yang salah semata-mata kepada saya sendiri. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, yang mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan hablum minallah kita baik,
yang kita bangun selama 30 hari, dan mari kita bangun hablum minan nas kita pun dengan cara yang lebih baik, saling melepaskan, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah terima seluruh ibadah kita di bulan Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan ini, dan mudah-mudahan betul-betul Idul Fitri kita betul-betul bukan hanya mengembalikan kita kepada berbuka, makan-makan, tapi mengembalikan kita kepada esensi yang sesungguhnya, sadar tentang tujuan awal diciptakan kita, sadar sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk sosial, untuk terus meningkatkan kualitas iman dan kualitas keberagaman kita. Demikian, mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.